tambahkan ke dia lah ya. Setahu saya baptisan itu kan karena itu tanda seseorang bertobat kan. Ya kalau orang itu yang minta dibaptis karena dia bertobat, kita mau bilang apa? Dia bilang misalnya, aduh saya mau bertobat, tolonglah saya dibaptis lagi katanya. Ya itu kan siapa yang bisa melarang itu juga? Saya saya nggak setuju kalau orang bertobat minta baptis ulang-ulang, saya nggak percaya, ditipu. Betul, betul. Tetapi kita tidak bisa, kita kita tidak bisa, misalnya ada orang begitu kan. Memang 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 kalau kita lihat memang dari luar, ini nggak jelas juga ini manusia yang satu ini kan. Iya, Tapi emang apapun nggak jelas. ceritanya kan. Tapi apapun ceritanya kan, bahwa baptisan air itu kan tanda pertobatan kan. Dia bilang kan, berilah dirimu dibaptis kan, tapi bertobat dulu. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang apa? Banyak orang ini menganggap bahwa baptisan itu menyelamatkan seseorang. Bukan itu. Firman Tuhan itu dikatakan bahwa banyak orang salah tafsir. Alasannya ambil dalam Roma 6 ayat 3 hingga 5, ambil di Kisah Para Rasul 2. Dan banyak orang nggak memahami itu. Kalau saya bentar, saya mau kasih tanggapan sedikit tentang baptisan Pak Bobomnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, saya juga dari GKS, dari GKI juga, terus dijawab masuk gereja karismatik juga. Itu kalau saya lihat emang cenderungnya ya kayak Pak Bobom bilang, mereka ambil dari Roma, dan itu saya tidak melihat itu sebagai perbedaan yang gimana ya, maksudnya siapa yang benar siapa yang salah, cuma ada perbedaan penafsiran. Betul kata Pasko tadi bilang itu tidak menyelamatkan. Cuma memang ada orang yang kayak gitu ya, kalau kita lihat dari luar emang gak jelas, cuma berdasarkan hatinya mereka ya, mungkin mereka juga bilang mereka terpanggil. Saya juga nggak tahu terpanggil seperti apa, dan kakak saya juga pernah dibaptis di karismatik gitu. Itu dan juga saya lihat bahwa beda penafsiran ya. Kalau misalnya beda gereja dulu kan bilang, kita kan dibaptis waktu kecil, dibaptis percik itu kan kita belum tahu kita punya pertobatan. Makanya kalau kita itu GKS itu ada ya, GKI gitu kan, kita punya namanya CD kan. Waktu besar itu kita udah dikatekisasi terus ada CD. Nah kalau karismatik itu kan gak ada CD. Jadi saat kita sudah tahu pertobatan, sudah dewasa, ibaratnya setara dengan CD itu baptis Islam lah. Makanya mereka nggak baptis gitu. Saya lihatnya itu hanya perbedaan tafsir Alkitab. Jadi menurut saya juga nggak kan yang betul ya kata Pak Bom tadi bilang, itu baptisan yang emang nggak menyelamatkan, cuma itu perbedaan tafsir. Dan semua saya lihat yang berbuah juga, karismatik, apa gereja metodis, katolik ya, semua berbuah juga. Cuma ya untuk baptisan saya pikir itu berdasarkan panggilannya gitu. Entah dia mau baptis kayak dibilang tadi Edi Mulyadi, mau dibaptis berapa kali pun, kalau dia dibaptis 10 kali pun dia nggak percaya Tuhan, dia main-main sama Tuhan, ya sama aja tetap masuk neraka, ya benar ya. Jadi yang paling penting ya imannya, itu bukan baptisnya aja. Itu sih dari saya lihat sih hanya perbedaan tafsir aja sih. Tapi yang disampaikan Pak Bobo itu ada betulnya juga. Kalau saya berpendapat mungkin begini. Oke. Nah, sebelumnya kan Yesus kan sudah memberikan amanat agung ya untuk membaptis gitu ya. Nah, setelah itu kan waktu Yesus disalibkan kan ada orang yang di sebelah itu Yesus ya, maka dia dibaptis. Tidak kan? Tetapi dia mengakui. Ketika itu juga Yesus berkata kan, dan saat ini juga kau bersama aku di Firdaus gitu ya. Betul ya? Iya benar. Nah, jadi saya kira masalah baptis itu penting ya, tentang baptisan itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting itu kan hati ya, hati manusia. Nah, mengenai Edi Mulyana, kita tidak tahu apakah dia sudah benar-benar keluar ya sehingga dia merasa perlu dibaptis lagi, ya itu
diri dia yang tahu gitu ya. Tetapi betul kata Pak Bom, seharusnya misalnya menurut saya mungkin bisa salah ya. Kalau misalnya Yudi Mulyana minta dibaptis lagi, ya sebenarnya pendeta juga bisa menolak. Menolak bukan berarti menolak pertobatannya, tidak ya. Sudah cukup kau sudah pernah dibaptis gitu ya. Yang penting kau bertobat, tidak memainkan Tuhan, ya saya kira nggak masalah kan begitu. Ya, tapi kalau pendeta mau lagi ya, saya juga nggak tahu alasannya apa gitu ya. Bagaimana pembicaraannya dengan Edi Mulyana gitu kan. Nah itu juga kita nggak berani menghakimi sih. Menurut saya sih begitu. Terima kasih. Bagaimana Pak Bom? Mungkin bisa dikoreksi Pak Bom. Ya, ujungnya mungkin kasih karunia dari Yesus kan, itu juga kan. Ya, prerogatif Yesus juga memang. Ya, kalau saya lihat yang gini, Pak Bom, itu boleh dibuka Pak Bom, Ibrani 6 ayat 6. Pak Bom. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini artinya gimana Pak Bom? Yang lain saja jelaskan dulu. Saya tak bisa campur-campur ya. Nanti saya jelaskan masalah baptis. Lanjut dulu. Lanjut. Jangan teman-teman, tolong jelaskan dulu. Saya ada siapkan ayat untuk menjelaskan saya coba baptis. saya coba itu ya. Lanjut. Kalau bilang yang ini, kalau murtad lagi ini bukan itu ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertahu, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya lihat ini kayak kasusnya kayak misalnya siapa Yahya Waruni gitu ya, yang bilang katanya walaupun dia bisa pernah di Kristen ya, kita bilang menghujat Roh Kudus lah. Menghujat Roh Kudus kan sebenarnya aslinya itu kan kita nggak percaya sama Tuhan, intinya tidak percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Allah yang Esa, ya udah itu menghujat Roh Kudus pada intinya kan. Nah ini kalau saya lihat yang murtad, dan kalau misalnya kita lihat apa yang kalau misalnya punya Waluni pernah di Kristen, terus dia berbalik, sungguh-sungguh berbalik, murtad dari Tuhan, dan itu salah satu wujud dia murtad, yaitu ya kalimat terakhir ini, Allah bagi diri mereka, menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum ya. Kita lihat bagaimana orang-orang kalau udah mu'alaf, kalau udah katanya mu'alaf, katanya pernah di Kristen, murtad ya, yang kayak gitu, itu wujudnya yang susah untuk dibaharui lagi. Kalau kita lihat kayak kasusnya Edi Mulyana itu kasusnya murtad dan masih bisa dibaharui, dia masih bisa tidak ada wujud menentang Roh Kudus, masih ada mungkin salah doktrin pengaruh dunia, itu banyak kasus kayak gitu. Cuma kalau saya lihat emang terlihat dari buahnya lah. Orang dalam Kristen pun dilihat dari buahnya, orang keluar dari Tuhan pun dilihat dari buahnya juga. Gimana iblis pakai dia makin Jadi kalau murtad berkali-kali nggak masalah gitu ya? Itu maksud Bapak ya? Bukan masalah itu, bukan murtad berkali-kali. Bukan masalah murtad berkali-kali, maksudnya tobat, murtad lagi, murtad gitu. Bukan. Diterima gitu. Ya diterima, saya pikir nggak masalah mau murtad. Bukan murtad saja itu ya, Tuhan, kita nggak tahu hatinya Tuhan gimana. Kita pun secara kita bilang kita Kristen pun sehari-hari pun kita bisa dibilang kita murtad kalau misalnya kita melanggar firman Tuhan pun, kita nggak sesuai firman Tuhan. Apa Tuhan Yesus bilang,
perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kalau kita sebenarnya kalau kita bandingkan itu tergantung, kan kita menyadari ya kita itu bukan kekuasaannya kita ya untuk selamat, itu kuasanya Tuhan sendiri yang memilih, bukan kuasa. Jadi kalau selama Tuhan masih mau memilih dia, masih mau menjamah dia, masih mau menarik dia kembali, ya saya pikir nggak ada masalah. Dan itu saya bilang tadi, makanya saya fokusnya kayak saya bandingkan antara Yawoloni atau kasusnya Edi Mulyana itu kan, kita lihat aja sesuai dengan ayat ini kan persis menghinanya di muka umum, kayak Yawoloni, kayak nama ayat. Saya bilang itu coba ya aku bisa saya koreksi aja terus. Boleh saya tambahkan Pak Bom? Silakan. Mantap ini topik malam ini. Iya. Sebentar. Yang lain jangan tinggalkan room dulu ya. Ini bicara baptisan. Saya ingatkan, jangan tinggalkan room. Pak Bobom setiap malam mengawali dengan khotbah, mau tutup bicara firman Tuhan. Oke, setuju di rumah ketika bicara baptisan. Setuju. Jangan lari dulu ya. Lanjut. Oke. Silakan. Jadi kalau kita hanya fokus ke ayat 6 di Ibrani 6 itu memang itu kita meraba-meraba sebetulnya itu ayat itu untuk siapa ya. Saya pikir jauh lebih bagus kalau kita baca ayat sebelumnya lah. Kita ini secara khusus misalnya mulai dari saya cek ya. Itu mulai dari ayat 4 lah. Ayat 4 ya. Boleh dari ayat 4 Pak Bombo. Ya, itu dibilangkan. Supaya kita nanti bisa mengetahui apakah orang yang disebutkan tadi itu apakah masuk dalam golongan seperti ini atau tidak. Jadi itu dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya kan? Jadi intinya mereka sudah tahu kebenaran, itu intinya, dan mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Mereka sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi ujungnya mereka memutuskan untuk tidak percaya lagi pada kebenaran itu, kira-kira gitulah. Mereka menolak kebenaran itu, mereka menolak Injil itu kan. Jadi dengan kesadaran penuh mereka menolaknya. Nah itu dibilang di sini kan, ya namun murtad lagi, ya tidak mungkin lagi lah itu katanya kan, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, bahwa mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi mereka. Nah, saya pikir di situ kita bisa mengkategorikan orang dia udah tahu nggak ya tentang kebenaran, lalu dia menolak kebenaran itu atau tidak gitu kan? Kita nggak tahu bagaimana si Edi Mulyadi itu kan, saya juga tidak tahu. Nah, apakah dia, karena kan ada juga orang Kristen yang cuma KTP loh, jangan salah, ya kan? Iya betul. Nah, jadi saya pikir itu juga yang perlu kita perhatikan lah. Jangan kita langsung hanya ngambil satu ayat saja kan. Jadi bingung kita. Nah, rupanya ada kejadian sebelumnya, ada penjelasan sebelumnya bahwa ini loh jenis manusia yang murtad seperti ini yang dimaksud kan gitu ya. Nah, dan memang jelas-jelas memang ya, kalau masuk keluar ya, saya pikir mempermainkan Tuhan juga, saya pikir itu tidak benar lah. Dan memang ya bagi manusia itu bisa saja kita manusia bisa ditipu kan, tapi Tuhanlah yang mengenal itu kan. Ya kan? Karena seseorang kan bisa saja juga dia pindah-pindah denominasi kan. Dia bilang saya bertobat, tapi rupanya dia menghujat setelah itu. Lalu dia pindah ke denominasi yang lain. Nah, itu kacau sudah. Silakan Pak Bom. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu, minta maaf ya. Boleh saya minta maaf sebelumnya? Karena ini bicara masalah baptis ya. Saya minta maaf ya. Kita bicara Alkitabiah, oke? Bukan denom ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju.
Setuju. Ada salah satu oknum mengatakan bahwa baptis itu dalam bahasa Yunani bapto. Bapto itu baptiso, itu dalam. Sebelum saya bicara ambil dari perjanjian baru ke perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian baru, perjanjian baru. Kita buka dulu. Kita bicara Alkitab ya. Supaya jangan tersinggung. Kalau ada yang protes naik ya. Saya siap lawan Anda. Jangan bikin jemaat hancur kacau balau. Jangan Anda bikin aturan-aturan yang di luar Alkitab. Tapi kita mengajar yang baik. Oke? Perhatikan di sini ya. Di sini 1 Korintus 1 ayat 12. Di sini kalau kita lihat perikopnya, di sini adalah perpecahan dalam jemaat. Oke teman-teman? Sudah mulai paham? Ya? Oke, Pak Bambang. Oke ya, ini makanya ada sering perpecahan jemaat kan. Oh, baptisan percis salah, selam boleh. Oh, selam salah, percis boleh. Oh, begini. Kita bahas. Sebelumnya saya akan bahas ini. Oke, kita buka di ayat 12. Ayat 11 dulu ya. Sebab saudara-saudaraku, diam dulu. Catat saja di layar. Aduh, nanti saya diam ini. Giliran saya bicara sekarang. 1 Korintus 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Oke? Bayangkan, sudah ditulis 2000 tahun lalu akan kacau sekarang jemaat. Ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Efas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Perhatikan bahasa Indonesia ini. Apakah Anda dibaptis dalam nama Paulus? Apakah di sini ditulis bahwa apakah Anda dibaptis dari kecil atau besar atau apa? Silakan. Bentar ya. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada orang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ingat, orang tidak ada yang dibaptis dalam nama Paulus, ya. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya kecuali karena aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Oke? Perhatikan. Pertanyaan saya sama teman-teman di sini dulu yang tadi Pak Dev. Ya, Pak Bambang. Oke, kenapa orang Kristen tidak disunat? Sedangkan Yesus disunat. Karena orang Kristen itu tidak keturunan apa ya, di luar dari keturunan apa Isa Yakub itu, iya Yahudi. Oke, baik ya. Jadi perintah sunnah itu nggak hanya ke orang Yahudi aja, Pak Bambang. Ya. Oke, untuk itu mari kita buka dulu. Paulus jelaskan ya. Oke, kita mulai masuk dalam ini. Kita masuk dalam Galatia. Galatia 3, saya baca dulu ayat 26 ya. Yang di rumah catat supaya belajar. Jangan saya terangkan ulang-ulang. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan ya. Iman dalam Yesus Kristus. Kita buka ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Perhatikan di sini janji Allah. Perjanjian Allah itu kekal. Ya, perjanjian Allah itu kekal. Kalau memang perjanjian Allah itu kekal,
kita lihat di dalam iman. Ingat ya, ini Abraham ya. Kita kembali. Kita buka dalam Kejadian. Kita buka dalam Kejadian. Ya, 17 ya. Ayat yang ke-7. Saya punya mouse ini ada gangguan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perhatikan ya, perjanjian kekal ya. Lanjut. Kita buka ke 10. Inilah, perhatikan ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus perhatikan. Perjanjian kekal yang tidak bisa dihilangkan. Kita bilang kita bukan orang suku Israel, yang memang benar. Ini perjanjian kekal untuk keturunan Abraham, khususnya Ishak. Pertanyaannya, waktu anak-anak kecil disunat umur 8 hari, ya, ada ayat 12 ini. Pertanyaan saya sama Pak Dev, apakah umur 8 hari itu sudah percaya Allah Abraham? Pertanyaan saya. Kalau dari ya Pak Bambam ya. Umur 8 hari ini yang sunat anak-anak siapa? Yang imamnya. Yang sunat ya imam. Sekarang saya tanya, Ya. anak-anak kecil waktu disunat itu mereka sudah mengerti nggak? Umur 8 hari. Tidak. Oke, tidak ya. Ini karena iman ya. Karena ada Ya. saksi ya. Oke. Pertanyaannya kan tadi mengatakan kalau orang baptis ulang, terus dia tadi masalah siapa lagi yang baru meninggal? Pendeta siapa? Mantan pendeta? Siapa? Yudi Mulyana itu. Nah, nanti kita lari ke situ ya. Baptis itu bukan permainan, oke? Ya, Dia mau baptis ya. itu hanya satu kali. Nah, ingat ya teman-teman ya. Baptis itu hanya satu kali. Nah, kita lihat. Berarti jangan kita melihat dalam satu ayat, oke? Kita lihat dalam Lukas 22 ayat 20. Tadi dalam perjanjian Abraham, inilah perjanjian baru. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berarti perjanjian baru adalah tubuh Kristus kita ditebus dengan darah Yesus, bukan sunat perjanjian lama. Oke? Itu jawabannya ya. Untuk kita bukan orang Yahudi. Oke? Ya, Masuk dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat dalam Roma 4. Kalau bicara Alkitab harus kita bicara satu-satu. Jangan jawab pakai takia, nggak enak. Perhatikan di sini. Saya menjawab yang tadi dalam perjanjian lama. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Perhatikan. Kalau kita baca dalam atas saya. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Pertanyaan. Sebelum atau sesudah ia disunat? Tanda tanya. Bukankah sesudah disunat tapi sebelumnya? Nah. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Perhatikan. Meterai. Ya. Baptis maupun sunat itu adalah meterai. Kalau baptis meterai dalam Efesus 1 ayat 13. Oke? Paham ya? Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi
Bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Berarti ini connect dengan Kejadian 17 ayat 12. Anak umur 8 hari. Oke? Kita masuk dalam 1 Korintus. Jadi baptis maupun sunat itu dimeterai saja. Oke? Bukan Anda baptis masuk surga, baptis masuk surga. Nih. Oke? Tadi Pak Scott sudah sampaikan. Ini kan enak dijelaskan. Biar mau baptis 100 kali kalau tidak bertobat, kemana? Yang Pak Mordekai bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena imannya menyelamatkan. Oke, perhatikan di sini. Makanya orang Kristen sunat bersunat tidak penting. Sebab sunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Anda mau sunat 100 kali, Anda mau baptis 100 kali, kalau Anda tidak bertobat minta pengampunan, selesai dalam 1 Yohanes 1, ayat 7 dan 9, 1 Yohanes 2 ayat 1-2, kemudian dalam Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 8 ayat 51, Anda tidak bertobat, Anda mau baptis, pendeta suruh selam celup, Anda mau diselamatkan? Ya, kita baca lagi. Kita baca dalam Galatia 5. Galatia 5. Kita pakai nalar, gak enak kalau kita percaya, gak enak. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke? Ingat, kalau kita memang harus sunat, kalau kita tidak percaya Yesus, baru kita bersunat, kita diselamatkan. Umpamanya ya, kita tidak percaya Yesus, tapi kita disunat, ikut aturan. Kita nggak diselamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus. Oke? Sama pun begitu. Kita mau dibaptis 100 kali, tapi kalau kita berbuat dosa, ingat ayat ini ya, Anda mau disunat 1000 kali, minta maaf. Mau sunat hari ini, habis dong. Ya? Mau sunat 1000 kali, tapi kalau Anda tidak percaya Yesus, tidak ada arti. Begitu pula juga baptis. Anda sudah baptis, minta pertobatan, besok baptis lagi. Dosa baptis lagi. Kau dengar, kau bapak gembala, kau pikir kau bisa selamat. Pada tulangnya, kita masuk dalam Galatia 5 ayat 6. Perhatikan ayat ini ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pak kasih karunia saya mau tanya. Tadi Pak kasih karunia ada bilang di atas apa? Kayu salib bilang apa? Hari ini juga apa, Bang? Hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Perhatikan ayat ini ya. Orang yang tadi kalian bilang yang hamba Tuhan yang masuk menyeberang, terus dia mati, terus dia karena takut dia suruh pendeta baptis dia. Kalau memang dia percaya baptis menyelamatkan dia ada di neraka sekarang. Ya, perhatikan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, untuk apa dia takut? Dia cari Tuhan. Yeremia 55 ayat 6, Amos 5 ayat 4 sampai 6. Tuhan berkenan. Dia mau ditemui. Yesaya 1 ayat 18. Dosamu semerah kirmisi akan putih seperti salju. Amin, saudara-saudara. Bukan baptis. Berarti orang yang membaptis tidak tahu Alkitab. Orang yang membaptis jemaat ulang. Anda belajar Alkitab lagi. Jangan pelintir-pelintir Alkitab. Anda hari ini, Kristen, meninggalkan Yesus. Baptis ulang. Anda harus baptis. Selamat.
9 Anda buang. Silakan kita baca, mari kita baca. Sebelum saya lari ke lanjut yang ini ya, Galatia ya. Kita buka dalam Roma. Abang Mordekai bicara benar. Ya. Apakah di sini ada kata baptis? Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, perhatikan, ini iman. Karena iman Abraham diselamatkan. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, apakah di sana ada baptis? Tidak ada. Oke, kita lanjut dalam Galatia 5 ayat 15. Hanya orang perkosa ayat, makanya saya di sini tentang kalau orang bikin aturan masing-masing. Kita bicara Alkitab ya, bukan Denong. Saya tidak membela salah satu Denong, tidak. Saya berbicara Alkitab ya. Mau terima, tidak FNK. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, perhatikan. Apakah sekarang anak-anak Tuhan saling menggigit? Ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini. Kita lanjut dulu di Kolose 2. Kolose 2. Ayat yang ke-11. Kalau bicara Alkitab ya. Haikal sudah keluar ya. Di dalam dia kamu telah disunat. Perhatikan ya. Di dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Perhatikan ayat ini. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Perhatikan. Ini anak-anak Tuhan harus paham. Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Maksudnya bukan baptisan air. Ya, inilah baptisan Roh Kudus. Emangnya air itu Roh Kudus langsung masuk? Oh no. Ya, itu baptisan air, baptisan pertobatan. Anda mau disalah, mau celup 100 kali, kalau mulut Anda tidak mengaku hati Anda tidak terima Yesus, nah, itu aja dibacakan. Makanya dari kecil ada nih baptis, dia harus besar katekisasi. Ya, sebentar sebelum saya baca ayat ini. Orang dari kecil dibaptis, itu tanda dimeteraikan. Dia selamat karena dimeteraikan. Ada apa? Ada saksi. Iman orang tua. Orang tua bahwa dia karena Tuhan apa? Janganlah engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak itu punya kerjaan surga. Amin, saudara. Anak-anak dimeteraikan. Sesuai firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 13. Di bawah. Baptisnya apa? Apakah baptisnya diam-diam? Kecil dibaptisnya begini. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah itu tidak sah? Itu sah. Kalau Anda protes, hari ini Anda berurusan dengan Tuhan. Ingat ya. Oh, tapi anak kecil tidak percaya. Belum percaya dalam Markus 16 ayat 15-16. Kau masih ini, kita bahas. Jangan kau pakai aturan ya. Nanti saya tanya, emang baptisnya selamat? Belum, masih ada ayat banyak, sabar. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara mati. Lihat, ini dua versi. Anda kecil dibaptis, dimeteraikan, dalam Efesus 1 ayat 13, karena dimeteraikan, lihat ya, dimeteraikan. Dia perjalanan hidup, umur 16 atau 17 tahun dia ikut katekisasi. Katekisasi, nanti sebentar saya kasih ayatnya. Anda masuk di dalam Yohanes 8, catat di rumah. Yohanes 8 ayat 31, catat di sini, 31 dan selanjutnya 32. Ya. Setelah
itu Anda mengikuti besar namanya katekisasi. 1 Korintus 11, catat saja, sampai satu ayat. 1 Korintus 11, ayat 26, 27, 28, dan selanjutnya. Silakan baca. Siapa yang tidak layak, ingat, Anda hari ini dibaptis, tapi Anda belum mengenal firman Tuhan, Anda tidak layak menerima perjamuan, karena Anda belum menjadi murid Yesus. Kalau Anda langsung hari ini baptis, Anda belum mengenal firman Tuhan, Anda menerima perjamuan, Anda urusan. Mau ayatnya? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, perhatikan cawan, kata cawan ya, itu dalam tadi Lukas 22 ayat 20, perjanjian baru. Dikonek dengan kejadian 17 ya, ayat 7 sampai 12. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Konek lagi dengan Matius 26 ayat 26 hingga 28. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak, perhatikan. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawannya. Perhatikan di sini ada kata menguji dirinya. Berarti dia harus jadi murid Yesus. Murid Yesus apa? Lakukan perintah. Perintahnya apa? Dia harus mengenal Yesus. Karena Yesus katakan apa? Yesus katakan apa? Menjadi murid Yesus, harus murid Yesus. Perhatikan. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ingat ya, mengetahui kebenaran. Lakukanlah. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti dia murid Yesus. Lakukan apa? Sini ada Yesus katakan. Jadi bukan kau baptis-baptis menyelamatkan. Oh tidak, itu ajaran sahabat. Jangan dengar-dengar orang sembarangan. Perhatikan ayat ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan. Berarti kita harus mengetahui dan mengenal Yesus. Kita harus belajar. Namanya pendalaman firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak rohani saya yang sudah dibaptis, kau dibaptis di gereja itu, kau harus mendalami firman Tuhan. Kau jangan habis dibaptis, kau tidak baca Alkitab. Kau belum pantas menerima anggur dan roti perjamuan. Untuk besoknya, kita bicara baptis sekarang untuk besok. Oke, kita lanjut. Ya, ada Pak Mordecai, Pak Scott yang baca ya. Nah, perhatikan ayat ini ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, tadi Pak Scott ya. Tadi Pak Scott yang ambil ayat ini. Pak Scott kan Pak Scott ya? Pak Mordecai. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan. Ini banyak orang salah tafsir. Air dan roh baru. Berarti ini air apa? Air putih yang kita dibaptis? Air yang ada di dunia ini? Atau air yang dimaksudkan firman Tuhan?
Apakah air putih yang kita ini tumpah di kepala menyelamatkan? Air kehidupan firman Tuhan. Yang tadi saya baca ya, melakukan firman Tuhan. Tadi Pak Mordekai bilang, kau tidak dibaptis, kau dulu muslim. Pada waktu kau mati, mau mati, Tuhan ampuni saya. Hari ini juga kau diselamatkan.